Sahabat TKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dengan judul Mereka akan menyebut Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Wow, bau-baunya ini, bau-bau Natal ini, aroma-aromanya. Untuk mengulik bacaan ini, kembali Pendeta Asigor P. Sitanggang TSD akan menolong kita untuk menemukan makna-makna yang bernas dan juga relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Salam jumpa Bapak Pendeta kembali. Terima kasih Bu Pendeta, salam jumpa kembali. Ya, kita akan memulai saja ngulik Alkitab pada episode kali ini, dan saya mengajak saudara-saudara, sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari Bu Bapak pemirsa kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah, sehingga kami boleh masuk pada sesi ini. Biarlah apa yang kami pelajari, khususnya narasi tentang nubuat kelahiran Yesus, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan yang telah lahir, mati, dan bangkit bagi kami. Demi nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saya membaca Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Baik, Pak Pendeta, kita mau mengulas ini tentang mereka akan menyebut dia Immanuel, Allah menyertai kita. Di ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini bagaimana ini menjelaskan tentang hal ini? Di satu sisi betul ya itu anugerah, tapi jika saya ditempatkan pada Maria, saya bisa berbeda begitu memaknai, bisa sampai pada itu. Butuh proses panjang sekali. Ya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santiani, dan ini memang satu hal yang tentunya sebagai laki-laki kami tidak akan pernah mengerti ya, karena kami tidak akan pernah mengerti dalam kedalamannya gitu ya secara sempurna, karena laki-laki tidak pernah punya rahim. Kecuali kalau nanti 2-3 abad lagi teknologi maju, laki-laki boleh punya rahim dengan teknologi, nah itu lain soal. Tapi sampai sejauh ini tidak, dan kita jadinya tidak bisa memahami kedalaman jikalau dibandingkan seorang wanita atau seorang perempuan yang mengalaminya. Nah, yang menarik adalah risiko yang didapat sebetulnya. Tadi narasi yang sudah Ibu Pendeta Santiani bacakan, demi menghargai, menghormati Maria, Yusuf tidak mau menceraikannya secara terbuka. Mengapa? Karena kan konteksnya begini, kalau seorang perempuan dia mengandung tapi belum punya suami,
dalam budaya Yahudi kuno saat itu ya dia akan dirajam sampai mati. Itu diatur dalam Taurat begitu. Nah, untuk menghindari itu sebetulnya Yusuf mau menceraikannya. Sehingga dengan kata lain, Yusuf paling tidak dalam konsep budaya saat itu, Yusuf sudah jadi sosok yang sangat baik begitu. Ada seorang ibu pernah bertanya belasan tahun yang lalu kepada saya, Pak Pendeta, Yusuf itu pria yang tidak baik ya, jahat. Masa dia mau menceraikan istrinya? Kan istrinya mengandung bayi Yesus. Nah, ini repotnya ketika kita membaca Alkitab, tapi dengan konstelasi cara berpikir yang kita miliki dalam konteks modern, yang tentunya tidak akan nyambung begitu. Nah, kalau kita memahami budaya saat itu kita jadi mengerti. Justru Yusuf sangat menghormati Maria, karenanya mau melakukannya dengan diam-diam. Nah, kalau kita melihat perikop ini, maka kita akan melihat bahwa perikop yang tidak panjang ini intinya ada di ayat 23. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Teks sendiri menyebutkan arti Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel kalau dipisah begitu ya. Nah, ayat ini merupakan pernyataan yang dibuat oleh penulis Injil Matius untuk menarik korelasi antara perkataan malaikat Tuhan di ayat 19b dan 20 yang berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini ada poin yang menarik. Saya mengecek di Lukas, kalau di Lukas hanya ada perintah menamakan sang bayi sebagai Yesus, tapi di versi Matius ada lengkap disampaikan. Yang disampaikan dalam versi Matius adalah pertama, bahwa malaikat itu berkata kepada Yusuf dalam mimpi, anak itu akan dinamai Yesus, dan kemudian Matius mengutip perkataan Nabi, bahwa anak itu akan disebut sebagai Immanuel, dan ini ada di dalam Yesaya begitu ya. Yesaya 7 ayat 14 dan 8 ayat 8. Sehingga dengan kata lain, apa yang bisa kita tarik dari sini? Nama Yesus bukan nama yang bapaknya berikan, bapak jasmaninya, bukan diberikan oleh Yusuf kepada anaknya, tapi malaikat justru yang berikan. Malaikat di sini tentunya adalah utusan Allah, begitu ya. Dan yang menyebutkan di sini dalam teks kita di versi Matius itu hanya disebut malaikat, tapi kemudian di versi yang lain ketika datang kepada Maria maka disebut Gabriel. Dan Gabriel itu dari Geber dan El. Geber itu sebetulnya manusia, El itu Allah, manusia Allah, yang sebetulnya hendak menggambarkan sosok sang malaikat itu bukan sesuatu yang luar biasa, ajaib, atau mungkin aneh atau absurd, tapi ya dalam sosok manusia gitu. Itu yang dimaksudkan. Sehingga kalau kita pahami bahwa malaikat yang sama yang menyampaikannya, maka Gabriel yang bicara kepada Yusuf, Gabriel yang sama bicara kepada Maria, dan pesannya kurang lebih serupa kepada mereka berdua, dan otomatis berarti dari Allah lah penamaan itu diberikan via malaikat kepada Yusuf, sehingga bukan Yusuf yang menamakan Yesus itu, tapi malaikat. Dan menjadi menarik karena Yesus ini kan bentuk Yunani dari nama Ibrani. Nah, kalau dalam nama Ibrani itu dia bisa entah Yoshua, entah Yeshua, karena dalam vokal, dalam alfabet Ibrani, vokal itu artikel, yang penting itu konsonan gitu ya. Sehingga konsonan Yoshua, Yeshua itu sama, yang membedakan adalah vokal yang berupa artikel, yang satu A, yang satu E. Ada yang berkata bahwa nama yang lebih panjangnya adalah Yehoshua gitu. Sehingga kalau digabung Yesus Kristus, Yeshua Hamasiah atau Yehoshua Hamasiah. Nah, yang menarik adalah bahwa kalau kita lihat di Perjanjian Lama, maka nama Yesus yang adalah yunanisasi dari istilah nama Ibrani Yeshua atau Yosua, di Perjanjian Lama ada sosok Yosua, ada sosok Yeshua.
Yosua itu penerus Musa. Yesua itu adalah imam besar yang hidup di zaman Zerubabel dan lain-lain, ya, yang mengambil bagian yang sangat aktif ketika bangsa Israel yang Yehuda khususnya berada di perbuangan Babel kembali ke Israel. Sehingga yang menarik adalah bahwa dua karakter ini sebetulnya menghadirkan karakteristik yang serupa. Yosua membawa bangsa Mesir, yang keluar membawa bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir itu Musa, tapi yang membawanya tiba ke dalam tanah perjanjian adalah Yosua. Nah, di era Zerubabel dan lain-lain, yang membawa orang Israel khususnya Yehuda dari Babel kembali ke tanah perjanjian adalah Yesua. Sehingga nama Yosua, Yesua, di dalam nama itu tersematlah konsep pembebasan, ya, pembebasan, yang ini perbudakan, ini juga perbudakan, dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Karenanya nuansa seperti kekuasaan, pemerintahan sipil dan seterusnya hadir juga dalam istilah nama ini, ya. Nah, terkait nama tadi, Yosua, ini seperti kontraksi gitu ya, dia mungkin dari Yosua atau mungkin juga Yesua. Kalau tadi Yosua penerus Musa putra Nun, awalnya bernama Hosea, yang diubah oleh Musa menjadi Jehoshua, yang artinya Yahweh keselamatan kita. Nah, kemudian ringkasnya Yosua. Nah, kemudian setelah malaikat tadi menyebutkan namanya Yesus, maka sang malaikat berkata bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, karenanya nama Yesus yang tadi sudah sebetulnya bentuk panjang Yehoshua, yang artinya sebetulnya Yahweh adalah penyelamat. Maka nama Yesus yang berarti tadi Yahweh keselamatan kita ditambahkan untuk menegaskan bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, karenanya Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah inkarnasi Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, setelah perkataan malaikat ini, kemudian Matius menambahkannya dengan mengutip dari Yesaya tadi. Dan dikatakan hal ini terjadilah supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Matius menyatakan Yesus ini penggenapan nubuat Nabi. Yang mana? Di Matius 1 ayat 22-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini disebutkan di Perjanjian Lama, Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8. Nah, ada dua pokok yang mau disampaikan. Dari sini. Berarti pertama, Matius mau menyatakan adanya kontinuitas. Adanya kontinuitas atau keberlanjutan atau keberlangsungan atau keterkaitan dengan Perjanjian Lama. Nah, dalam studi biblika ada pemahaman sebagian, terutama 1-2 abad yang lalu, bahwa PLPB terpisah, Israel gereja terpisah, sehingga diskontinuitas. Tapi ada juga yang kemudian menyanggah yang mengatakan ini kontinuitas. Tapi kalau kita lihat Perjanjian Baru, sebetulnya Perjanjian Baru seringkali mengaitkan kehadiran Kristus dan kemudian gerejanya dengan Perjanjian Lama. Dengan gerejanya, misalnya Kisah Para Rasul pasal 2 ketika roh dicurahkan atas gereja, Petrus merujuk Yoel 2 ayat 28. Sehingga dengan kata lain, konsep yang digunakan dalam PB adalah bahwa ada keberlangsungan kontinuitas antara PL dengan PB. Dan ini juga ditekankan oleh Matius dengan mengutip perkataan Nabi dan berkata bahwa Yesuslah itu. Nah, ini yang terjadi di sini, ini berarti kelanjutan dari Perjanjian Lama atau penggenapan dari nubuat Perjanjian Lama. Dan kalau kita lihat seperti itu, maka ini jadi seperti sebuah jalan panjang yang tidak terhenti ketika Perjanjian Lama berhenti, tapi berkelanjutan. Nah, jalan panjang ini yang kemudian kita menyebutnya sebagai rencana keselamatan Allah, salvation history, atau dalam bahasa Jerman Heilsgeschichte, sejarah keselamatan.
secara keselamatan bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, termasuk manusia jatuh, Allah ternyata tidak diam diri, tapi terus berlanjut untuk menyelamatkan manusia yang puncak keselamatannya adalah Kristus. Sehingga dari sini dia adalah pencipta sekaligus kemudian penyelamat. Ini sebetulnya ide besar yang hadir dalam setukilan satu ayat dari Yesaya 7 ayat 14 yang disebutkan oleh Matius. Dengan tegas dia berkata, ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat yang ke-22. Sehingga Matius mau bilang, ini penggenapan nubuat perjanjian lama yang menunjukkan berarti ini rencana besar Allah yang, dan bisa dikatakan yang tidak bersifat mendadak gitu, dadakan. Rancangan saya. Sehingga bukan plan A gagal jadi plan B. Begitu ya, sehingga kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu adalah sebuah perencanaan atau bahasa sekarang grand design, yang sebetulnya dalam kemahatauan Allah, dalam kedaulatannya dia tahu manusia bakal jatuh dalam dosa, dan dia tahu bahwa karenanya manusia butuh juru selamat karena dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga dalam perencanaan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, rencana keselamatan itu pun termasuk di dalamnya. Sehingga dengan kata lain, inkarnasi Allah dalam Kristus bukan rencana dadakan. Plan A gagal, jadi plan B, shift into plan B. Tidak seperti itu, tapi dalam kekekalan Allah, kemahatauan Allah, dia tahu manusia nanti akan jatuh. Tapi kejatuhannya bukan bahwa Allah yang membuat dia jatuh. Tapi dalam kemahatauannya Allah tahu bahwa manusia nanti akan jatuh berdasarkan pilihannya sendiri. Nah, karenanya untuk itu Allah menyiapkan Kristus sebagai sang juru selamat. Sehingga Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan kekal Allah dari sebelum dunia diciptakan. Nah, yang berkaitan dengan itu yang kedua, Yesuslah Immanuel itu. Karena kalau tadi malaikat menyebutkan dan menamakan dia Yesus, Matius kemudian mengutip Yesaya 7 ayat 14 disebut Immanuel, maka Yesuslah Immanuel itu. Dengan kata lain, Yesuslah perwujudan puncak Allah yang menyertai manusia. Dari kata Immanuel tadi. Kamu akan menamakannya Yesus. Kemudian Matius mengutip, kamu akan menamakannya Immanuel. Dia akan dinamakan Immanuel. Berarti Yesuslah sang Immanuel, yang berarti Yesuslah perwujudan puncak Allah yang menyertai kita itu. Sehingga sebetulnya berita-berita penyertaan Allah terutama pertama-tama adalah harusnya Kristus, bukan yang lain-lain. Bukan bahwa kita akan diberkati secara materi, bukan bahwa kesehatan kita akan dijaga, yang sakit akan sembuh. Bukan itu sebetulnya yang terutama. Berita bahwa Allah menyertai adalah yang terutama. Pertama-tama dia hadir sebagai manusia bagi kita semua. Dan ini yang sebetulnya yang paling penting dan tidak boleh diabaikan. Dalam pergumulan kita memang mungkin saja punya persoalan ekonomi gitu, kesehatan dan pergumulan-pergumulan lainnya, dan kita bisa tergoda untuk melihat bahwa Allah tidak hadir. Kalau Allah hadir menyertai, saya nggak mungkin sakit. Kalau Allah hadir menyertai, saya nggak mungkin menderita sedemikian, saya nggak mungkin jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, pengangguran sekian lama, dan seterusnya. Sehingga penyertaan dan kehadiran Allah didefinisikan menjadi sedemikian materialistik begitu. Dan menjadi sedemikian superficial, dangkal. Padahal tegas sekali, wujud penyertaan Allah yang utama adalah dia berkenan jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, bukti bentuk penyertaan Allah bukan berkat-berkat materi, bukan berkat-berkat jasmani. Melainkan sebetulnya pusatnya adalah pada pemberitaan Kristus yang berkenan menyertai kita. Ya. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dengan judul Mereka akan menyebut Dia Immanuel, Allah menyertai kita, bersama dengan narasumber Pendeta Asigor Pesi Tanggang THD. Kita sudah tiba di segmen kedua. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen kedua ini. Di segmen pertama di ujung Pak Pendeta sudah menekankan ya, maka berita Natal yang utama bukan soal hidup kita diberkati dan sebagainya, melainkan berita tentang Kristus yang berkenan menyertai kita. Apalagi yang perlu kita harus perhatikan Pak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Ibu Bapak yang terkasih, karenanya bentuk penyertaan Allah tidak boleh kemudian dikerangkeng, dibungkus, dikurung pada berkat-berkat materi atau jasmani. Bukan bicara mengikut Kristus menjadi kaya, segala sakitku disembuhkan. Walaupun ya itu mungkin dan bisa terjadi. Apalagi dengan konteks modern, teknologi medis makin canggih, obat-obatan makin canggih. Tuhan juga pakai itu. Jadi kalau kita sakit, kita dirawat secara medis sembuh, itu juga adalah kesembuhan yang Tuhan sediakan. Tetapi itu semua bukan bentuk penyertaan puncak Allah. Bentuk penyertaan puncak Allah atas kita adalah Kristus yang datang jadi manusia dan kemudian mati di kayu salib bagi kita sekalian dan menyediakan keselamatan bagi kita, bagi setiap kita, dan menyediakan penebusan bagi dosa-dosa kita, dan kita didamaikan oleh Kristus bersama dengan Allah sehingga kita punya persekutuan dengan Allah kembali. Yang kalau dalam bahasa yang lebih umum atau lebih membumi begitu ya, kita dijadikan manusia sebetulnya. Karyanya di salib memanusiakan kita kembali gitu, menjadikan kita yang manusia kembali. Bukan lagi entah misalnya homo homini lupus, serigala bagi sesamanya, dan berbagai macam hal yang lain. Kita dikembalikan, kalau dalam bahasa yang lain lagi, kepada marwah kita sebagai manusia begitu. Marwah kita sebagai manusia itu seperti apa? Nah, Kristus mengembalikannya kepada kita. Karenanya jangan pernah tukar ganti keselamatan penebusan Allah yang tak ternilai, yang kekal, hanya dengan berkat-berkat jasmani materi yang terbatas dan tidak kekal. Nah, dalam nubuat Yesaya yang lain tentang Mesias, Yesaya 9 ayat 5-6, dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama yang disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jika kehadiran Yesus adalah bentuk puncak penyertaan Allah, maka kalau kita lihat dua ayat ini, maka penyertaan Allah itu berkaitan dengan damai sejahtera, keadilan, kebenaran. Ini tiga pokok yang jadi begitu penting. Damai sejahtera, keadilan, kebenaran. Kebenaran jadi dasarnya. Ya, kebenaran jadi dasar. Dan ini adalah firman Allah. Dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Tapi di sisi yang lain dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian dikatakan roh juga adalah kebenaran. Jadi kebenaran hanya ada pada diri Allah dan Allah berbagi kebenarannya kepada kita semua. Nah, menegakkan firman Allah itu berarti berlaku adil dan menegakkan keadilan. Mustahil kita berkata, saya
penurut-penurut firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, tapi kita tidak berlaku adil. Yang menarik adalah Ibu Bapak yang terkasih, kemanapun kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pasti kita akan selalu diperhadapkan pada keadilan. Mengapa? Karena salah satu sifat utama Allah, selain Allah adalah kasih, Allah adalah adil. Ini nggak mungkin nggak. Jadi dari awal sampai akhir, keadilan Allah itu nyata sekali. Di Wahyu misalnya, selain dia digambarkan sebagai singa Yehuda, Yesus juga digambarkan pada momen yang bersamaan sebagai domba sembelihan. Singa Yehuda dan domba menghadirkan dua aspek tadi. Domba itu adalah kasih Allah, singa di sini keadilan Allah. Jadi dua wajah Allah ini hadir dari awal sampai akhir. Karenanya ketika saya berkata saya menaati firman Allah, maka saya harus berlaku adil, menegakkan keadilan. Ini nggak boleh dianggap remeh, jadi social gospel. Wah, Pak Sigor jadi social gospel. Kayaknya kalau dengar Pak Sigor ujung-ujungnya sosial mulu. Ini justru sesuatu yang tak terhindarkan. Ini bagian dari Injil, bagian dari kedatangan Kristus. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Ia mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, tahun pembebasan, membebaskan tawanan, dan seterusnya. Bayangkan, Ia mengklaim dirinya sebagai Mesias dengan mengutip itu di Nazaret, membuka Injil, membuka Yesaya, diceritakan di Injil Lukas, dan Yesus berkata pada hari ini kau membacanya, mendengarnya, genaplah, sehingga kemesiasan Yesus justru berdasarkan pembebasan dan keadilan. Di mana-mana pasti kita akan ketemu itu, karena sekali lagi itu adalah satu dari dua wajah Allah. Dan kebenaran menghadirkan keadilan, ketika keadilan dilakukan menghasilkan damai sejahtera. Ini urutannya kurang lebih, dan ini dikaryakan oleh Mesias. Dan kemudiannya karena Ia telah mengerjakannya dan Dia berkata sudah selesai, tetelestai, kitalah yang meneruskannya. Loh, kenapa kita? Karena kita adalah tubuh Kristus yang baru. Ketika Dia naik, sebelum Dia naik, Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus, Parakletos, ya, untuk menolong kita, dan Parakletos Roh itu akan mengajarkan apa yang semua yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Kemudian di Kisah 2 Roh Kudus turun atas para murid, dan itulah hari kelahiran gereja, dan gereja oleh Paulus disebut sebagai tubuh Kristus, Corpus Christi, atau Soma tu Christu, sehingga gereja menjadi alatnya yang baru karena dia sudah naik ke surga, disebut tubuh Kristus karena kemudian gereja melanjutkan apa yang Yesus kerjakan. Karenanya kita tidak bisa berkata itu hanya tugas Yesus. Tidak, itu kemudiannya dilanjutkan oleh kita sebagai tubuh Kristus. Nah, dalam nubuat Yesaya yang lain, karena Yesaya ini sangat mesianistik, inilah bisa dikatakan Injil sebelum Injil ada. Mengapa saya katakan Injil sebelum Injil ada? Karena dalam Yesaya terdapat banyak sekali nubuat tentang Sang Mesias. Sementara keempat Injil kanonik memberitakan Sang Mesias. Jadi ini seperti pra-Injil gitu. Nah, dalam nubuat yang lain yang dirujuk oleh Yesus sendiri yang saya sudah sebutkan tadi, Roh Tuhan Allah ada padaku, dan seterusnya, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ya, ini menegaskan bahwa kehadiran Kristus adalah pembebasan. Saya rasa saya harus baca ayatnya ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang remuk hati, memberitakan pembebasan pada orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, menghibur semua orang berkabung, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 1-3 lengkap sekali, yang dirujuk oleh Lukas 4 ayat 18-19 dalam bentuk yang lebih ringkas. Dan ini menegaskan apa? Itu tadi yang di awal saya katakan, kehadiran Kristus adalah pembebasan. Pembebasan bagi siapa? Bagi mereka yang tertawan, tertindas, teraniaya, terpenjara, tapi juga yang berkabung. Loh, ini bicara apa? Apakah ini bicara hal-hal yang rohani dan surgawi?
Tidak sama sekali. Dia tidak bicara hal yang rohani dan surgawi dan eskatologis dan akan datang. Tidak. Dia bicara hal-hal yang jasmani. Karena kan kalau tertindas itu jasmani. Tertawan itu jasmani. Dia bicara di dunia ini, kini dan di sini. Di sini. Dan karenanya kita nggak boleh menganggap ini sebagai hal yang remeh begitu. Waktu saya memimpin orasi, penanggap saya menjelaskan bahwa eskatologi yang kita sering kali dengar diajarkan kepada kita bahwa Tuhan nanti akan datang, dan ketika dia datang semua akan dihancurkan dan dijadikan baru. Sehingga kemudian kita jadi abai dengan apa yang ada di sini, kini, dan jasmani. Kita maunya cenderung hanya melihat yang rohani di sana, yang surgawi. Dan kita mengabaikan yang di sini. Padahal tidak, eskatologi yang alkitabiah justru adalah already but not yet. Dia memang nanti akan datang, tapi dia sudah datang sekarang dan dipuncaki pada waktunya nanti. Dan waktu dia datang, ini dunia tidak dihancurkan. Karena dikatakan dalam Wahyu pasal 21, Yerusalem baru turun ke bumi. Turun ke bumi berarti buminya ada, tidak dihancurkan. Begitu. Nah, karenanya kemesiasan Yesus itu bicara sosial di sini, kini, jasmani. Dan bukan rohani, surgawi, dan nanti. Dan karenanya yang di sini tidak boleh kita anggap remeh. Justru harus kita anggap sebagai perkara yang penting sekali. Dengan kata lain, kalau kita bicara secara keseluruhan the whole big picture, maka penyertaan Allah adalah keselamatan yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus bagi kita, yang seharusnya mendorong kita bukan hanya memikirkan keselamatan kita pribadi. Keselamatan kita pribadi, apalagi kepentingan kita pribadi, keuntungan kita pribadi, kenyamanan kita pribadi, dan yang lain-lain yang egosentris sifatnya. Tetapi justru seharusnya memikirkan orang-orang lain, terutama mereka yang tertawan. Dan bicara tertawan tidak harus yang jasmani di penjara, tapi banyak bentuk penawanan-penawanan yang terjadi, begitu ya. Mentalitas kita juga bisa tertawan dengan berbagai macam ide yang negatif, ide yang buruk, dan seterusnya. Memikirkan orang-orang lain, terutama mereka yang tertawan, tertindas, teraniaya, terpenjara, dan berkabung. Karenanya berita-berita, baik berita gereja yang disampaikan entah dari mimbar secara real, ataupun juga lewat rekaman-rekaman seperti ini, media-media online seperti ini, ataupun juga lewat berita-berita pribadi kita, lewat mulut perkataan kita, lewat kehidupan personal kita, haruslah karenanya membebaskan yang tertawan, yang tertindas, yang teraniaya, terpenjara, dan berkabung. Dan bukan sebaliknya, justru kehidupan kita malah membuat orang lain entah tertawan, tertindas, teraniaya, terpenjara, dan berkabung. Ini bukan bicara hal-hal yang rohani, tapi bicara keadilan sosial. Karenanya, yang rohani harus adil secara sosial. Kalau dia harus adil secara sosial. Ya, kalau dia tidak adil secara sosial berarti bukan rohani. Entah rohana, mungkin roh halus, begitu. Ya. Mengawang-awang. Jadi yang rohani harus adil secara sosial. Itu definisi yang Alkitab sampaikan sebetulnya. Ini harus ada perubahan mindset gitu. Seakan-akan kita membedakan yang sosial dengan yang rohani gitu. Yang rohani itu di sini doa kepada Tuhan segala macam, dan kita bersolek-molek dengan keindahan spiritual kita, begitu ya. Padahal justru kebalik. Yang rohani adalah yang adil secara sosial. Karenanya Alkitab menegaskan keselamatan itu sebetulnya seperti dua sisi satu mata uang. Ada yang ke dalam, internal, memulihkan kita, dan eksternal, keluar. Karenanya dia tidak bisa hanya keluar tapi yang di dalam tidak diubahkan. Dia dua sisi. Karena Alkitab juga berkata firman Allah seperti pedang bermata dua. Begitu. Jadi dia memulihkan kita di dalam kita. Tapi sekali lagi, jikalau kita mengalami penebusan pemulihan Allah, maka yang sejati adalah dia akan bekerja keluar. Ini menarik karena Filipi 2:13-14 Paulus berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 12, ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan itu energo.
Itu N itu in di dalam, ergo itu bekerja, to work in. Sehingga sebetulnya yang mengerjakan itu di dalam itu adalah Allah. Allah mengerjakan pemulihan segala macamnya di dalam. Bahkan dikatakan baik kemauan maupun pekerjaan. Kita bisa mengerjakannya itu dari Allah, kita mau mengerjakannya itu juga dari Allah. Dan setiap kita diberikan menurut kerelaan Allah, sehingga masing-masing kita tentunya berbeda-beda, sesuai dengan kerelaan atau kehendak rencana Allah masing-masing. Nah yang menarik ayat 12-nya, kalau ayat 13-nya berkata Allah yang mengerjakan, ayat 12 Paulus berkata, tetapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakanlah, itu perintah, dan kata Yunaninya kat ergazomai, to work out. Kerjakanlah keluar. Dan ini sebetulnya konsisten dalam surat-surat Paulus. Dia yang mengerjakan di dalam, ya, maka seharusnya terungkap, terekspresi keluar. Maka dulu iklan zaman dulu saya ingat sekali, mana ekspresi lo? Gitu. Maka orang Kristen harus punya ekspresi keluar, dan ekspresi keluarnya bukan sekedar imannya, ya. Bukan sekedar anting yang pakai salib, kalung yang pakai salib, cincin yang ada salib, bahkan bintang Daud, segala macam ornamennya. Atau mobilnya kemudian ada stiker, bumper stiker di belakang, follow me, I have Jesus. Bukan yang seperti itu. Saya pernah ada satu kali saya naik mobil gitu, terus di depan saya ada tulisan God is good begitu. Terus waktu saya jalan, dia main potong saya, dan waktu lampu merah dia main kebut begitu. Begitu saya lihat di belakang, God is good. Menyedihkan sekali ketika kita mengekspresikannya justru dengan cara yang keliru seperti itu. Ada satu kejadian saya di lane kedua, dari lane keempat mau putar balik, mobil potong sedemikian rupa. Kalau saya tidak injak rem, saya pasti nabrak. Di belakangnya ada Roma 12 ayat 12. Saya pas mau ke gereja, tiba di gereja, saya buka. Rupanya salah satu bagian dari ayat itu, sabarlah dalam kesesakan gitu. Jadi perilaku dia yang tidak taat hukum, ya, yang ceroboh gitu, meminta kita untuk bersabar sama dia gitu. Nah, saya menyampaikan secara guyon untuk menunjukkan bukan ini ekspresi yang dimaksud. Begitu ya, jadi dia yang sudah memulihkan kita bekerja di dalam, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, kita harus mengerjakannya keluar gitu. Itulah yang dimaksudkan dengan keselamatan. Jadi di internal memulihkan, di eksternal kita harus dari diri kita keluar, yang tentunya oleh pertolongan Roh Allah, menolong orang-orang yang lemah dan bukan kemudian menindas orang-orang lain. Nah inilah yang dimaksud dengan Allah menyertai kita. Karena kata kitanya bukan kita eksklusif. Kitanya kita semua begitu. Dalam bahasa Indonesia kan kita punya kami, punya kita. Kalau bahasa Inggris kan hanya we. Dan we itu bisa dua-duanya. Nah ketika dimaksud Allah menyertai kita, bukan Allah menyertai kami, maka kita ini sebetulnya harus ditafsir ulang, bukan dalam pengertian kita satu kelompok tertentu, tapi segenap umat manusia. Maka kehadirannya karenanya mesti dinikmati, dirasakan oleh orang-orang lain. Lewat siapa? Lewat kita. Disitulah juga kemudian dia dinyatakan hadir. Karenanya kelahiran Yesus itu memberikan kesan kuat keberpihakan Allah kepada orang-orang yang tertindas. Kalau bahasa Jermannya Unterdrücken itu ditekan gitu. Ya, jadi ditindas itu ditekan. Kemudian terluka. Terluka ini bisa fisik, bisa juga psikis. Kemudian tersingkir. Tersingkir ini maksudnya terbuang gitu, terbuang keluar begitu. Kemudian teraniaya kepada orang-orang lemah. Dan orang-orang lemah di sini bisa didefinisikan dalam segala bentuk kelemahan. Nah, yang menarik Roma 15 ayat 1 berkata, hendaklah orang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kemudian di Galatia pasal 6 juga ada yang paralel dengan itu, ayat yang pertama dan kedua. Galatia 6 ayat pertama dan kedua dikatakan, kalau ada seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sehingga sebetulnya konsisten Roma 15 ayat 1 menggunakan, kalau kamu kuat, kamu harus menolong orang yang
lemah, menopangnya. Galatia menggunakan istilah yang berbeda, kamu yang rohani harus menopang mereka yang jatuh. Nah, karenanya ini harus jadi semacam karakteristik kita, karena ini justru impresi yang kuat yang dihadirkan oleh kelahiran Kristus tadi, keberpihakan Allah kepada orang-orang tertindas, terluka, tersingkir, teraniaya, dan kepada orang-orang lemah. Ya, tidak selalu, tapi juga sangat sering sebetulnya orang-orang tertindas, tersingkir, teraniaya, orang-orang lemah menjadi begitu karena ada orang-orang lain yang menindas. Ada orang-orang lain yang menyingkirkan sehingga mereka jadi tersingkir. Ada orang-orang lain yang menganiaya sehingga mereka teraniaya. Mereka menjadi lemah karena ada orang-orang lain, orang-orang lain yang membuat mereka lemah. Ada orang miskin yang sebetulnya karena pemiskinan yang dilakukan oleh mereka yang kuat, begitu. Sistemnya ya. Sistem yang membuat orang kemudian jadi miskin karenanya bukan kemiskinan tapi pemiskinan. Sehingga hanya segelintir orang yang kaya raya, sebagian besar yang lain jauh di bawahnya. Makanya yang menyedihkan adalah 1-2% manusia di dunia ini menguasai aset sejumlah 80% dari total yang ada. Sementara 20 sisanya dikuasai oleh, disebar oleh miliaran, 8 miliar orang itu. Sementara yang menguasai 80% hanya 1% dari orang di dunia ini. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya sekalipun dunia maju, tapi dunia makin tidak adil. Begitu, makin tidak adil. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus jadi pokok perhatian kita. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan segmen yang ketiga ya, berkenaan dengan mereka akan menyebut Dia Immanuel, Allah menyertai kita, Allah yang menyertai kita, lalu kemudian kita diajak juga untuk dapat mengekspresikan iman kita, begitu, dalam tindakan sosial yang benar dan adil. Kita lanjutkan ini segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, Sobat Ngulik, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dengan judul Mereka akan menyebut Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber kita Pendeta Sigor Pesitanggang TSD. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen ketiga ini berkaitan dengan kehidupan itu sendiri begitu. Baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar life is not fair, hidup itu tidak adil. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau menurut kesaksian Alkitab, hidup justru adil. Alam itu adil. Dan mengapa saya katakan alam adil? Karena Allah yang menciptakan alam semesta adil. Dan Dia membagikan karakteristiknya, sifatnya kepada semua ciptaannya termasuk alam. Sehingga alam itu adil. Coba saja lihat. Ada masa menanam, ada masa menuai. Musim-musim selalu bertindak adil. Hujan kemarau.
kita di Katulistiwa ini negara tropis selalu hujan dan kemarau, Tidak pernah kita tiba-tiba jadi punya 4 musim seperti di Eropa. Sebaliknya Eropa tidak pernah berubah tiba-tiba hanya 2 musim. Hujan dan kemarau di negeri kita, dan berlaku bagi orang baik maupun orang jahat. Itu keadilannya. Dia berikan hujan ataupun kemarau bagi siapapun, bagi orang baik maupun orang jahat. Tapi yang membuatnya jadi tidak adil justru kita, manusia. Ya, ikan di laut tersedia bagi siapapun, tapi kemudian mereka yang punya kapital besar dengan pesawat, dengan kapal laut yang sangat besar, dengan jaring-jaring yang sangat kecil, mereka bisa mengambilnya dengan demikian banyak dan menjualnya dan mengatur harga sesuai dengan kehendak mereka. Dan ini berlaku dalam semua aspek begitu. Emas ada di negeri kita seharusnya menjadi milik seluruh rakyat, tapi kemudian dikuasai tentunya oleh kelompok tertentu. Ini semua berlaku, bukan cuma di negeri kita, di mana-mana. Jadi manusia justru yang membuatnya menjadi tidak adil. Manusia yang membuat hidup menjadi tidak adil. Ada yang diuntungkan, dan kemudian ada yang dirugikan. Ada yang menindas, ada yang ditindas. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada pada Yesus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, membebaskan yang tertawan dan seterusnya, tertindas dan seterusnya. Nah, karenanya saya tadi katakan kalau ada yang tertindas berarti ada yang menindas. Kalau ada yang tersingkir, ada yang menyingkirkan. Kalau ada yang teraniaya, ada yang menganiaya. Kalau ada yang lemah, berarti ada orang lain yang membuat orang itu menjadi lemah. Walaupun saya katakan juga tidak selalu demikian. Manusialah yang membuat hidup jadi tidak adil. Ada yang diuntungkan, dirugikan, menindas, ditindas, menganiaya, dianiaya, dan seterusnya. Dan seharusnya berita Injil yang kita sampaikan adalah penghentian atas perilaku tidak adil itu, perilaku yang menindas yang lemah tadi. Dan kita tidak perlu menunggu surga kekal untuk itu diwujudkan. Justru itu seharusnya kita kerjakan di sini, kini. Nah, ketika Yesus lahir, dia hadir untuk membawa damai. Nah, damainya buat siapa? Buat kita semua. Buat kita semua. Buat kita semua. Damainya diperuntukkan kepada mereka yang tertindas. Lalu apa? Ya, bahwa ada harapan perubahan, bahwa yang tertindas ada harapan untuk tidak lagi tertindas. Ada penghiburan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada solusi bagi mereka yang tertindas, teraniaya, tertawan, tersingkirkan, dan seterusnya. Dan lebih dari itu ada keselamatan kekal. Tapi bukan hanya untuk kelompok ini. Damai itu juga diperuntukkan bagi mereka yang menindas. Bahwa ada harapan perubahan, bahwa ada jalan keluar, bahwa penindasan bukanlah satu-satunya jalan, penindasan bukan jalan keluar, bahwa kita bisa berhenti dari penindasan. Kalau misalnya kita terbiasa korupsi untuk menumpuk kekayaan, maka damai itu, berita damai itu mau menyampaikan bahwa kita tetap bisa memiliki berkat material tanpa harus melakukan kejahatan, begitu. Itu berita damainya. Berita damainya dengan kelahiran Yesus ada keadilan. Tapi berikutnya lagi, bagi mereka yang ada dalam kelompok para penindas, penganiaya dan seterusnya, selain bahwa bisa keluar dari situ, tapi kalau tidak keluar dari situ, ada keadilan, ada penghakiman, ada penghukuman. Tapi kalau kita mau keluar dari situ dengan datang kepada Sang Mesias, ada pengampunan, pertolongan, dan keselamatan kekal. Jadi berita damainya diberikan kepada kedua belah pihak, sehingga karenanya kita bisa melihat dengan dua tangan yang saya gambarkan begini, Kristus jadi jembatan antara kedua belah pihak. Antara yang tertindas dan penindas bisa berdamai. Si penindas tidak lagi menindas, si tertindas karenanya tidak lagi jadi penindas. Dan inilah posisi Kristus. Dan gambaran salah satu yang menarik adalah ketika Tuhan didatangi oleh Yairus, dan anaknya sakit keras mau mati, hampir mati, dan Tuhan mau pergi ke rumah Yairus dalam perjalanan menyisiri pantai Danau Galilea. Saya hampir saja mau bilang Danau Toba itu tadi. Mesiasnya orang Batak kalau kayak begitu. Waktu Yesus jalan di pesisir Danau Galilea,
Datanglah seorang perempuan dari belakang yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun. Dan dia sudah kemana-mana berbagai tabib dan kemudian tidak sembuh karena tabibnya cuma cari uang, jadi tabib palsu dan akhirnya dia jatuh miskin. Bayangkan perempuan sakit pendarahan normal saja, menstruasi normal, dia dianggap najis selama periode menstruasi normal menurut Taurat. Apalagi yang 12 tahun menstruasi, berarti 12 tahun pendarahan, 12 tahun dianggap najis. Sehingga dia dianggap sebagai apa? Sampah masyarakat. Dan karenanya kemudian ditambah dia miskin lagi, makin termarginalisasi. Dia mewakili kelompok yang tadi saya sebutkan tadi. Dan kemudian datanglah Yairus, kepala rumah ibadat laki-laki. Ini perempuan, pendarahan, najis, disingkirkan oleh masyarakat. Sakit, miskin pula. Numpuk semua segala bentuk kelemahan. Sementara yang satu, laki-laki. Nomor satu pada masyarakat saat itu, kepala rumah ibadat. Bukan cuma pemimpin keagamaan, pemimpin sosial masyarakat. Dia menerima persembahan dari umat. Berarti secara sosial dia tinggi sekali. Dan perempuan ini rendah sekali. Siapa yang jadi jembatan? Kristus. Karena mereka berdua bertemu di tepi pantai, dengan Kristus jadi jembatan. Tanpa itu, kepala rumah ibadat, dia kan nggak mungkin ke rumah ibadat. Sehingga si perempuan ini tidak akan pernah bisa ketemu si Yairus, kepala rumah ibadat. Tapi Kristus jadi bridge-nya. Dan karenanya ini yang saya maksudkan tadi, Kristus adalah jadi jembatan antara si tertindas dengan si penindas untuk bertemu di tengah-tengah dan dipulihkan relasinya. Sehingga kelahiran Yesus sebetulnya harus kita pahami sebagai pemulihan hubungan dari yang tertindas dengan penindas, yang lemah dan yang kuat untuk menjadi satu dalam Kristus. Tidak lagi penindas, tidak lagi tertindas. Nah, Bapak yang terkasih, karenanya dia harus dipahami sebagai kehadiran Kristus, harus dipahami sebagai menghadirkan perubahan secara holistik yang dimulai dalam diri yang tadi saya sudah jelaskan, mengerjakan di dalam. Nah, kasih itu memampukan orang pertama-tama berdamai dengan Allah, kemudian berdamai dengan diri sendiri, dan selanjutnya berdamai dengan sesama. Kalau kita tidak berdamai dengan Allah, tidak mungkin berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri, akan sulit berdamai dengan sesama. Alurnya begitu karena Allah lah yang mengerjakannya. Nah, ini menjadi menarik karena kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri, apapun keadaan kita. Nah, minggu yang lalu saya katakan bahwa waktu Allah menciptakan alam semesta, Allah berkata baik. Dan waktu Allah menciptakan manusia, dia berkata sangat baik. Sehingga semua ciptaan Allah itu baik adanya. Dan itu berarti termasuk saya, Ibu Pendeta Santiani, Ibu Bapak yang di rumah. Itu berarti kita baik dalam perspektif Allah. Yang berarti apa? Regardless keadaan kita, ya mungkin ada yang jari tengahnya lebih pendek daripada jari manisnya, begini mungkin. Sekalipun jarinya misalnya tidak seperti yang lain, tetap ini harus dipahami sebagai baik di mata Tuhan. Karenanya apapun keadaan kita harus kita pandang sebagai baik. Sehingga kita berdamai betul-betul dengan keadaan diri saya, dengan keadaan diri kita semua. Hidung saya ini mencong nih. Ini mencong. Kalau Ibu Bapak yang menyaksikan juga ini mencong. Tapi saya sudah berdamai dengan mencongnya hidung saya. Tangan saya juga. Ini saya berdamai dengan keadaan tangan saya yang seperti ini. Ini satu-satunya di dunia yang punya tangan seperti ini. Begitu. Dan karenanya kehadiran Kristus pertama-tama mengerjakan pendamaian antara kita dengan Allah, kemudian kita dengan diri kita sendiri, dengan segala keberadaan kita. Keberadaan kita termasuk juga keberadaan orang tua yang mungkin less fortunate misalnya. Orang tua saya miskin, saya nggak bisa kuliah di kampus begini-begini, dan saya menyesal, saya kecewa segala macam. Nah, kita juga termasuk harus berdamai dengan keadaan itu. Baru kemudian berdamai dengan keadaan, dengan sesama, dengan semua di sekeliling kita. Di dalam keluarga misalnya, kasih memampukan istri berdamai dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, dalam komunitas, dalam gereja, dan seterusnya. Sehingga ia memampukan masyarakat tidak lagi berlaku jahat terhadap sesama, tapi berlaku agung terhadap sesama. Sehingga Natal jadi signifikan, bukan dengan pesta-pesta yang kita kerjakan, begitu nanti. Tetapi karena hadirnya Allah jadi manusia dalam dunia manusia. Karenanya Natal sebetulnya tidak perlu
saya mau katakan tidak boleh, nanti bahaya gitu ya. Pak Sigor mau bikin aturan baru. Saya lebih ke necessity sajalah gitu. Tidak perlu dirayakan dalam pesta-pesta. Mengapa? Karena pusat Natal adalah Kristus. Pusatnya Kristus, bukan kita. Waktu saya kuliah di Jerman, saya 6 tahun di sana. Kalau musim Natal itu, saya pertama beli lampu-lampu Natal, lampu-lampu saja, terus saya tempel di tembok di apartemen saya berbentuk pohon Natal, sudah gitu. Dan kalau mau bicara terang-terangan, saya ini termasuk orang yang ya malas begitu dalam mengerjakan hal-hal seperti itu, dekor pohon segala macam. Berulang-ulang tiap tahun sejak lahir melakukan itu lagi. Apalagi waktu di Eropa, saya lihat balik ke Jakarta juga, saya lihat semangat Natal itu konsumerisme begitu. Konsumerisme. Yang saya lihat dekorasi Natal di gereja-gereja saja, waduh, mahalnya itu luar biasa. Tadi saya juga sudah secara kritis menyinggung hal ini. Kalau gereja-gereja kita besar, maka begitu kita keluar pintu gereja, bahkan bisa saja di dalam gereja itu sendiri, jangankan untuk mendekor dengan dekorasi yang mahal, di luar sana bahkan di dalam gereja banyak yang untuk makan saja masih sulit. Nah, kalau kita lihat kutipan Yesus dari Yesaya 61 tadi, maka di bagian itu ada bagian yang memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Sekarang kalau kita mau jujur, kemiskinan itu apa? Apa wujud nyata dari kemiskinan? Makan. Orang miskin akan berpikir, nanti makan nggak ya? Bukan nanti makan apa, apalagi nanti makan di mana gitu ya. Nanti makan tidak begitu. Sehingga berita bagi orang miskin adalah tidak perlu lagi tertekan dengan nanti saya makan nggak ya. Nah, karenanya Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mesti memperhatikan bahwa di balik dekorasi gereja yang mewah itu, jangankan di luar, di dalam gereja saja masih ada orang-orang yang bahkan makan saja sulit. Padahal berita Yesus adalah kabar baik bagi mereka yang miskin. Dan indikator paling jelas dari miskin adalah makan. Begitu. Nah, karenanya kalau bicara saya pribadi, tidak harus jadi sesuatu yang Ibu Bapak pegang. Saya tidak menikmati sama sekali perayaan-perayaan Natal. Malah, saya seringkali bolos merayakan Natal. Bolos. Saya mau berkata jujur. Mengapa? Bosan juga bakar-bakar lilin-lilin. Sekarang sih udah ada lampu gitu. Kita beli lampu-lampu kecil atau kadang-kadang pakai handphone, flashlight jadi nyalakan. Bosan juga melihat kalau di gereja-gereja besar mengundang artis-artis menyanyikan kesaksian-kesaksian. Bosan. Setelah misalnya malam ini, malam Natal, saya dengarkan kesaksian-kesaksian pujian mereka, nggak lama kita mendengar berita ditangkap narkoba lah. Dan berita-berita buruk lainnya tentang yang bersangkutan. Nah, karenanya yang saya sukai, saya teringat misalnya pernah diminta sebuah hotel untuk mengadakan Natal di hotel itu, Natal hotel, bukan orang lain bikin Natal di hotel, tapi hotel itu bikin Natal bersama orang-orang dari kelompok marginal. Wah, saya senang sekali kalau diajak begitu. Maka saya ada komunitas tertentu marginal gitu, saya bawa sepasukan anak datang ke hotel itu di ballroomnya mereka, merayakan Natal di sana. Dan anak-anak itu yang belum pernah sepanjang hidupnya nginjak kaki di hotel, jangankan di ballroom, masuk saja nggak berani karena ada rasa orang lemah tadi. Pantas, ada rasa lemah, ada rasa saya orang lemah, saya orang miskin, saya orang biasa gitu. Sudah ada Minderheit kalau bahasa Jermannya, rasa kecil, lemah, minder tadi. Tapi ketika kami bawa ke sana, sukacitanya luar biasa begitu. Dan saya juga turut sukacita melihat kegirangan anak-anak itu yang seumur hidupnya tidak pernah datang, tidak pernah menginjak hotel. Mau masuk saja baru melangkah bisa diusir oleh security. Kemudian yang berikutnya saya juga pernah diminta sebuah keluarga merayakan Natal di penjara di Tangerang. Maka saya adakanlah Natal bersama para napi di sana. Dan para napi senang sekali dikunjungi. Dan sukacita itu juga ternyata jadi seperti pedang bermata dua, memberikan sukacita pada anak-anak, pada para napi. Kami yang melihatnya pun juga sukacita. Nah, yang
Ketiga, saya mau berbagi 3 saja. Saya pernah diminta bantuan merayakan Natal di panti asuhan yang mengasuh anak-anak yang dibuang di jalanan. Bahkan yang dipungut antaranya dari tempat sampah. Dan ini real terjadi begitu. Anak-anak ini maksudnya. Kemudian kami bikin perayaan di sana dan bahkan bukan cuma anak-anak yang sukacita. Neni, babysitters yang mengurusi mereka pun bersukacita. Dan keluarga yang meminta saya menyediakan, memfasilitasi itu pun sukacita. Nah, ini justru yang harus kita bangun. Sukacita Natal harus kita pelihara tiap saat. Di mana kita bersukacita melihat orang lemah tertolong. Sukacita kita bukan melihat orang jatuh. Tapi sukacita kita melihat ketika orang lemah diangkat, ditolong, diberdayakan, dimampukan. Ini sukacita yang harus kita bangun dalam diri kita. Dan event Natal ini bagi saya pribadi, itu yang paling saya nikmati. Karenanya secara ringkas, sebagai penutup, Ibu Pendeta, saya mau membagikan 5 pemaknaan Natal. Natal pertama mesti dimaknai sebagai Allah yang hadir ke dalam dunia. Allah yang terlibat dalam dunia, Allah yang menyertai kita, dan Allah yang tinggal di dalam kita. Ini seperti prinsip teologisnya. Dia hadir dalam kita, dalam dunia, dia terlibat dalam dunia, dia menyertai kita, dan tinggal di dalam kita. Kita mau abaikan, ini tetap sebuah fakta teologis yang Alkitab sampaikan. Natal mesti dimaknai juga sebagai pemberian ilahi. Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup. Nah, hidup yang benar adalah hidup yang memberi. Hidup yang benar adalah hidup yang memberi. Maka kalau kita memahami, meyakini, dan menerima keselamatan dari Allah melalui anak yang tunggal dan kita beroleh hidup, maka yang benar adalah kita mesti berbagi hidup. Hidup yang benar adalah berbagi hidup, berbagi kepada sesama kita, siapapun selama kita memiliki hidup. Jadi kalau kita hidup tapi tidak berbagi, kita sesungguhnya belum hidup. Yang ketiga, Natal mesti dimaknai dalam kesederhanaan. Mengapa sederhana? Sesederhana Yesus yang lahir dalam palungan. Tapi tentunya bukan kandang domba, karena Alkitab tidak bercerita Yesus lahir di kandang domba. Itu sebetulnya tetap penginapan. Hanya Yusuf dan Maria tidak dapat kamar. Dapatnya di mana? Kalau hotel zaman sekarang itu kan penginapan, bahasa Inggrisnya. Kalau hotel zaman sekarang ini seperti di lobi. Nah, kalau kita ke hotel kan lobi disekat, di luarnya kan bisa parkir mobil. Zaman dulu belum ada mobil. Zaman dulu kuda, keledai, dan seterusnya. Dan diparkirlah di situ, dan tentunya binatang-binatang yang jadi kendaraan alat transportasi butuh makan, dan tempat makannya palungan. Jadi karena waktu itu belum ada AC, ya lobi dengan parkir hewan segala macam dia menyatu begitu. Jadi konsep Yesus lahir di kandang domba itu tidak alkitabiah dan tidak dapat dibenarkan secara historis. Apalagi kalau nge-google saja ada yang menggambarkan Yesus lahir di gua. Ini lebih salah lagi gambarannya ya. Tetap di penginapan tapi tidak di kamar. Nah, dengan dia dilahirkan ditaruh dalam palungan menunjukkan kesederhanaan. Sesederhana Yesus yang lahir di palungan, sesederhana Allah yang jadi manusia biasa pula, bukan anak Kaisar Roma. Perhatikan pemilihan yang terjadi, nama Yesus saja Allah yang berikan, dan lahirnya juga di kota kecil, Bethlehem, bukan Yerusalem, bukan juga di Roma, bukan anak Raja Kaisar Romawi, bukan anak Raja Herodes, anak manusia biasa, walaupun keturunan Daud, tapi dia, kalau dalam budaya Tionghoa itu dari cucu luar, begitu, bukan cucu dalam, begitu ya. Dan sesederhana Allah jadi manusia dalam manusia sedemikian sederhana, semestinya lah kita merayakannya bukan dengan pesta-pesta, tapi dalam kesederhanaan, dalam refleksi yang sederhana secara material, tapi mendalam dalam menjadi berkat bagi sekeliling kita. Yang berikutnya, Natal mesti dimaknai sebagai sikap keberpihakan Allah kepada yang lemah. Natal adalah Allah yang berbagi dirinya dengan manusia. Kelahiran Kristus adalah Allah yang berbagi dirinya dengan manusia. Karenanya kita juga harus berbagi diri kita kepada yang lemah. Dan yang terakhir, Natal mesti dimaknai, dipahami dalam reorientasi. Dalam reorientasi bukan lagi kepada diri sendiri,
Pertama-tama kepada Allah dan segenap kemuliaannya, dan kemudian kepada sesama tanpa batasan agama sekalipun, ras, suku, termasuk denominasi gereja. Karena kita juga bisa ribut gara-gara denominasi gereja. Makanya kelahiran Allah, kelahiran Kristus maksud saya, haruslah mengubah ini, reorientasi ini bukan lagi diri sendiri, tapi kepada Allah dan sesama, tanpa batasan apapun, seperti Allah yang jadi manusia demi segenap umat manusia tanpa batasan apapun juga. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan bukan Israel, jangankan Israel, manusia pun bukan, tapi kosmos, dunia. Jadi segenap alam sebetulnya Allah kasihi. Karenanya kita tidak boleh kemudian membeda-bedakan, apalagi mengorientasi pada diri sendiri. Maka kita harus reorientasi kepada Allah dan kemudian sesama tanpa batasan apapun. Demikian Ibu Pendeta Santiani. Baik Pak Pendeta, berita tentang Natal adalah berita Kristus bersedia berkenan bersama dengan kita, menyertai kita, memulihkan kita kembali, ya, mendamaikan kita dengan Allah, kita dapat berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan sesama. Ketika berita itu menjadi sukacita yang meluap-luap dalam hati kita, biarlah itu terekspresikan. Ya, terekspresikan dengan berbagi kehidupan, ya, kepada sebanyak mungkin orang, berbagi kehidupan juga kepada alam sekitar. Ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi para sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan sahabat boleh menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Kita akan menutup dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh menutupnya dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami telah belajar berita nubuat kelahiran-Mu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, dan betapa kepedulian sosial menjadi jati diri-Mu, kiranya itu juga menjadi jati diri kami. Biar Engkau yang lahir 2000 tahun yang lalu, Engkau yang kemudian mati dan bangkit dan naik ke surga, Engkau juga yang memimpin setiap kami untuk meneladani-Mu dalam segenap kehidupan kami, sehingga kami boleh berbagi hidup kepada sesama, seperti Engkau telah berbagi hidup bagi segenap umat manusia. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.